Shalom, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sebelum kita membaca renungan kita di pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini kami sudah bangun dan secara piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami ada seperti saat ini. Masih Engkau memberikan kami napas untuk merenungkan kembali firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan serahkan renungan pagi kami dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa yang begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Ibuku, saudaraku sekalian, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan untuk kita renungkan di pada pagi hari ini. Karena semuanya itu kuncinya adalah firman. Kita tahu ada surga karena firman. Kita ada neraka adalah firman. Jadi kita harus kembali kepada firman supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi di sini kita melihat di mana firman Tuhan mengatakan di Lukas 17 ayat 20 atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang. Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Janganlah kamu pergi ke situ, janganlah kamu ikut. Jadi di sini Bapak Saudaraku, dikatakannya kepada kita di sini banyak ciri-ciri apa seturut manusia. Sehingga di sini tadi katanya, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Jadi sini katanya tadi di ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana, atau lihat, dia ada di sini. Jadi sini sebetulnya kerajaan surga itu ada di tengah-tengah kita. Jadi kita harus kita tahu bagaimana seluk-beluk bagaimana kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kadang kita tidak mengerti. Karena apa? Karena kita mengikuti apa kata orang, mengikuti apa kata manusia, tapi kita tidak kembali kepada firman. Jika kita kembali kepada firman, tentu kita mengerti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bukalah hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan, Alkitab yang kita kasih, Alkitab yang kita percayai. Kita buka, baca, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya mendengar kata orang, tentu berbeda-beda. Karena pendapat manusia semua berbeda-beda. Semua menurut manusia baik, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi
Jika demikian Bapak Saudaraku, marilah kita mencari baik menurut Tuhan, bukan baik menurut manusia. Jadi jika kita mengikuti baik menurut manusia, tentu tidak ada batasnya. Tapi jika kita mengikuti baik menurut Tuhan, tentu ada batas bagaimana sebetulnya menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana sini di mana ayat 24 mengatakan sebab di mana dan 24 sebab sama seperti 232 dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancarkan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus melakukan tantangan, harus kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini tadi kita melihat 24 mengatakan kepada kita sebab sama seperti kilat memancarkan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Jadi sama seperti kilat, sama seperti kilap. Jadi kita tidak akan mengerti. Tapi kita itu jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena jika kita mengikuti ada peraturan manusia, lihat dia ada di sana, lihat ada di sini, lihat ada di situ. Itu jika kita mengikuti aturan-aturan manusia. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran firman. Jadi ayat 25 mengatakan kepada kita, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Jadi kita harus ada penderitaan lebih dahulu. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini mengikuti kebenaran firman Tuhan tidaklah gampang. Tidaklah hanya tenang-tenang saja. Tidak hanya kita menunggu saja karena kita sudah selamat, karena kita sudah dibeli dengan lunas. Tidak sedemikian saja, tapi kita harus ada aksi. Kita harus perjuangan. Perjuangan itu bukannya enak, tapi perjuangan itu ada penuh rintangan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi ayat 26 mengatakan kepada kita, dan semua seperti terjadi pada ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Jadi harus ada penderitaan dahulu. Jadi kita harus ada penderitaan dahulu, karena kita ini bukanlah anak-anak dunia. Walaupun kita ini masih hidup dalam dunia, tapi kita bukanlah anak-anak dunia, tapi kita sudah dibeli lunas. Jadi kita sudah dipilih dari dunia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, tentu ada penderitaan, tentu ada tantangan, tentu ada pergumulan. Kenapa? Karena kita numpang di dunia ini. Jadi kita melihat ayat 26 mengatakan kepada kita, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Jadi Bapak Saudaraku, sama seperti halnya seperti zaman Nuh. Zaman Nuh juga kita melihat bagaimana semua manusia sibuk akan tentang hal dunia ini, sehingga dia lupa akan kematian. Sehingga kita melihat Nuh yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, sehingga dia diejek-ejek, sehingga dia kata-katai Nuh itu gila. Dia mengatakan seperti itu. Nah, kenapa dunia mengatakan seperti itu? Karena pekerjaan Tuhan ini tidaklah logika.
Kita melihat bagaimana Nuh dibuat kapal sebesar begitu besar di atas gunung. Itu kan tidak logika. Kenapa diperintahkan seperti itu? Ya, karena Tuhan punya rencana. Jadi banyak kita hidup dalam dunia ini, kita pakai logika kita. Kita mengatakan saya kan anak Tuhan. Seperti kita juga sama seperti anak kita. Jika kita punya anak, bagaimanapun jahatnya kita, tentu kita dikasihi orang tua kita. Kita mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak mau kembali kepada firman. Jika kita kembali kepada firman, tidaklah seperti kita anak dengan bapa. Tapi kita itu jika kita tidak mau taat dan setia, kita akan dipisah seperti kambing dengan domba. Jadi tidaklah sama seperti perkataan manusia, aku kan anak, tentu aku dikasihnya bagaimanapun aku jahatnya. Itu perkataan manusia. Sehingga banyak kita melihat tidak mengutamakan kebenaran firman Tuhan, tidak mau kembali kepada firman Tuhan, karena saya sudah menjadi anak Tuhan. Jadi kita tidak banyak untuk membaca firman, tidak mau membaca bagaimana seturut firman yang dia ajarkannya kepada kita, sehingga kita hanya sekedar ikut-ikutan, sehingga kita hanya sekedar tahu, tapi kita tidak mau menjalankannya. Sama seperti Nuh itu juga, dia tahu bahwa Nuh membuat kapal di atas gunung, tapi manusia tidak mau open, tidak mau tahu. Bahkan manusia mengatakan Nuh itu gila. Jadi begitu juga kita pada zaman ini, Bapak Saudaraku. Kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, dunia mengatakan itu sudah ada lari-larinya itu. Sikit-sikit firman. Kayak nggak ada aja pekerjaan yang lain, kayak nggak ada aja masalahnya, kayak nggak ada aja pergumulannya. Itu dunia mengatakan. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini, semuanya itu utama adalah firman. Jika kita tidak utamakan firman, tentu kita tidak layak menjadi anak Tuhan. Tapi kita sering kita mengatakan, kita melakukan firman Tuhan ini, kita asal Kristen pasti selamat. Jadi itulah membuat kita itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya dengar-dengaran saja, karena kita hanya ikut-ikutan saja, sehingga kita tidak mau mendengarkan apa perkataan firman Tuhan, apa firman Tuhan. Jika kita mau mendengarkan firman kebenaran ini, tentu kita sadar sebagai anak-anaknya. Tapi kita tidak mau untuk membaca firman Tuhan ini, sehingga kita itu hanya ikut-ikutan saja, sehingga kita sudah merasa bahwa kita itu sudah menjadi anaknya. Jadi sini kita melihat tadi, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kelak hari Nuh. Haleluya. Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi Bapak Saudaraku, karena kita lengah, karena kita lalai, karena kita tidak mau menanggapi firman-firman kebenaran, sehingga kita akan lenyap. Sehingga kita di sini tadi semuanya akan tenggelam karena air bah akan datang. Jadi kita sini juga Bapak Saudaraku, karena kita sibuk akan dunia ini. Karena sini katanya tadi, mereka makan dan minum. Haleluya. Pula mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengkawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi Bapak Saudaraku, sering kita di sini juga, karena kita hidup dalam dunia ini, lebih condong kita kepada manusia, lebih condong kita kepada apa yang diajarkan oleh manusia, sehingga kita tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tapi kita lebih dekat kepada ajaran-ajaran manusia. Karena ajaran-ajaran manusia itu nyata, sangat nyata, karena kelihatan.
karena bisa kita nikmati jika kita mengikuti ajaran-ajaran manusia. Tapi jika kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini tidak nyata. Ini taruhannya iman. Taruhannya itu adalah jika kita taat dan setia, bisa kita merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Karena apa? Karena akan roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita jika kita taat dan setia. Jika kita hanya sekedar tahu saja, kita baca firman Tuhan ini, kita hanya mau sekedar tahu saja, kita tidak akan mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini jika kita hanya mendengar saja. Tapi jika kita membaca firman Tuhan dengan taat dan setia dan membuka hati kita lebar-lebar, tentu firman Tuhan ini kita mengerti. Karena apa? Karena kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan berkata-kata dalam hati kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita. Roh Kudus itu akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan nangkap, sehingga kita akan mengerti, sehingga kita bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin pun secara daging kita tidak mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi karena kasih karunia, karena kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah memberikan kita kekuatan. Roh Tuhan itulah menuntun, menyertai, mengajari kita, sehingga kita mampu untuk melewati tantangan demi tantangan hidup di dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, karena kita melihat zaman-zaman Nuh juga tidak mau taat dan kepada firman Tuhan. Dia tidak yakin bahwa ada Tuhan itu. Dia tidak yakin bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Nuh, sehingga manusia mengatakan Nuh itu gila. Jadi begitu juga kita Bapak Saudaraku, jika kita mendengar firman-firman kebenaran ini, banyak mengatakan kita ini sudah gila, itu sudah mabuk rohani, itu sudah fanatik. Macam-macam olok-olokan yang kita dengar, macam-macam perkataan yang kita dengar, karena sama seperti Nuh, banyak olok-olokan yang dia terima. Tapi Nuh tetap setia apa yang difirmankan Tuhan kepada Nuh, sehingga Nuh selamat sekeluarga. Jadi Bapak Saudaraku, sama seperti zaman-zaman ini, jika kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, banyak orang tidak suka, banyak orang itu tidak sudi. Tapi jika kita ceritakan tentang hal-hal dunia, sehingga banyak orang yang mendengarkannya. Bapak lihat gimana YouTube saya ini. YouTube saya ini kita cerita tentang dunia, wah, ratusan orang yang memutarnya. Tapi jika kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, ya di bawah 100, bahkan juga puluhan. Kenapa? Karena tidak seberapa manusia mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sama seperti Nuh, kita melihat dikatakan gila. Jadi banyak juga saat ini teman-teman saya mengatakan saya ini sudah gila. Bahkan karena tidak sudinya, sehingga nomor WA saya diblokir. Bahkan juga Facebook saya itu diblokir. Dia keluar dari berteman saya. Kenapa seperti itu? Karena yang saya posting di Facebook saya itu tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Saya kirim firman Tuhan ini setiap hari kepada teman-teman saya di nomor WA-nya, adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak manusia tidak suka, sehingga dia akan hapus, diblokir nomor WA saya, sehingga saya tidak akan bisa lagi mengirim firman Tuhan setiap pagi. Karena saya setiap pagi mengirim firman Tuhan jika dia masih membuka kesempatan buat firman ini. Jadi berapa teman saya di WA, baik juga di grup, baik juga di Facebook, itu semuanya saya bagi firman Tuhan setiap pagi. Sehingga banyak orang katakan saya ini gila, seakan-akan itu tidak ada pekerjaan lain, sedikit Tuhan. Jadi sama seperti Nuh tadi Bapak Saudaraku, dia dikatakan gila.
Kenapa dia katakan seperti itu, saudaraku? Karena rata-rata manusia untuk merebut dunia. Mana rata-rata manusia ingin makan pesta pora, kawin mengawinkan. Itulah manusia. Kenapa Bapak saudaraku? Karena roh Tuhan tidak bekerja. Karena roh Tuhan tidak membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita membuka hati kita mendengar firman Tuhan, sehingga roh Tuhan akan bekerja. Jika kita tidak membukakan hati kita, roh Tuhan tidak akan bekerja. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita firman kebenaran. Jika kita melembekkan hati kita, membuka hati kita, menerima firman Tuhan, taat dan setia, Tuhan akan materaikan, Tuhan akan berikan roh penolong kepada kita, sehingga kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi jika kita tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan taat dan setia dan membuka hati kita, kita tidak akan mengerti. Jika kita hanya baca saja, walaupun mungkin kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, terus kita baca terus, jika kita tidak membuka hati, jika kita hanya ingin tahu saja, kita tidak akan mengerti. Karena apa? Karena firman Tuhan ini beda. Beda dengan buku-buku yang dipelajari dunia ini. Tapi Alkitab ini beda. Alkitab ini hidup. Nah, jadi jika tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dibuat menjadi pajangan di rumah. Makanya banyak orang Kristen saat ini ketika tahun baru, ketika ada acara liturgi dia Natalan, disitulah akan dibaca. Sehingga Alkitab ini terus baru. Sudah puluhan tahun pun tetap baru. Kenapa? Karena tidak pernah dibuka. Setiap hanya Natalan aja dibuka. Nah, jadi kenapa seperti itu saudaraku? Karena itu hanya sebagai pajangan. Padahal Alkitab ini harus kita buka, baca. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak membuka hati kita, kita tidak akan mengerti. Bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun kita itu jeniusnya, kita tidak akan mengerti. Makanya banyak bangsa Israel tidak percaya akan Yesus. Dia pikirkan secara logika, secara kepintarannya, secara manusia. Masa segala raja lahir di kandang domba? Mana mungkin? Itu pikiran orang-orang pintar. Sehingga dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Nah, jadi begitulah, karena dia berpikir secara logika, raja di atas segala raja harusnya lahir di Pila, di kerajaan surga, di kerajaan luar biasa, di Pila luar biasa, bukannya di kandang domba. Kenapa? Karena dia berpikir secara logika. Bisa saja dia lahir di tengah awang-awang dengan mewahnya. Itu pikiran-pikiran manusia. Tapi ini kita melihat lahir di kandang domba. Ya, sehingga menganggap itu hanya bohong-bohongan. Itu hanya dianggap rekayasa. Itu hanya kita menganggap itu tidak benar. Kenapa seperti itu? Karena kita berpikir secara logika. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita buka hati kita. Buka hati kita, luluhkan hati kita, sehingga kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya tidak mau membuka hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita tidak akan mengerti. Tidak sama seperti kita memanggil roh-roh dalam dunia ini. Roh-roh dalam dunia ini kita bakar itu kemenyan, kita panggil dia akan datang. Tapi Tuhan beda. Tuhan, jika kita tidak membuka hati kita, kita baca pun firman Tuhan, kita panggil pun Tuhan, 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 berlompat-lompat kita, berseru-seru, kita tidak akan dapat hadirat Tuhan. Kenapa? Karena tidak segampang apa yang diceritakan manusia. Tapi jika kita memanggil penghuni dunia ini, itu gampang. Kita manggil aja, buat aja situ kemenyan, kita bakar, kita panggil, dia akan datang, dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Dia akan berkata-kata, kita akan kesurupan. Kenapa? Karena dia di dunia ini. Jadi kita numpang di rumah dia. Karena setan sudah jatuhkan ke dunia ini.
sehingga kita numpang di dunia ini selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Jadi makanya kita menderita, makanya kita tersiksa, makanya kita ini diejek, diolok, dikata-katai karena kita numpang di dunia ini. Jadi banyak manusia saat ini tidak sadar sehingga dia menikmati dunia ini. Menikmati dunia ini apa yang ditawarkan oleh penghuni dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus sadar bahwa kita ini adalah numpang. Walaupun kita hidup dalam dunia ini, kita bukanlah tempat kita di dunia ini. Jadi kita hanya singgah saja. Makanya kita lihat bagaimana Nuh, bagaimana gigihnya untuk memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, karena dia sadar bahwa dia itu numpang di dunia ini. Makanya kita melihat di sini tadi, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidaklah pernah dipikirkan oleh manusia, tidaklah dipikirkan oleh dunia ini, karena dunia sibuk akan hal-hal tentang dunia, sibuk memperkaya diri sendiri, mencari terus, sehingga tiba saatnya kedatangan Tuhan. Di situ nanti Tuhan mengatakan kiri. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita sadari kita hidup ini untuk apa. Banyak kali kita tidak sadar, lupa kita akan kematian. Kita menganggap kita di dunia ini hidup selama-lamanya, sehingga kita memperjuangkan hal-hal dunia ini. Bukan kita tidak perlu hal-hal dunia ini, bukan kita tidak perlu uang. Kita perlu uang, tapi harus kita utamakan Tuhan. Tuhanlah nomor satu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jika engkau menduakan aku, engkau tidak layak bagiku. Jika engkau lebih sayang bapa ibumu daripada aku, engkau tidak layak daripada aku. Jika engkau lebih sayang anak laki-laki, anakmu perempuan ketimbang aku, engkau tidak layak bagiku. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana? Banyak manusia lebih condong kepada hal-hal dunia, cerita tentang hal dunia, bekerja tentang hal dunia, tidak mau memperdulikan bagaimana ketika dia meninggalkan dunia ini. Sudah pun ada satu, mau dua, sudah mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, mau terus gitu. Tidak ada pernah cukup-cukupnya. Kenapa? Kayak memang dunia seperti itu, supaya kita lupa akan keselamatan hidup kita. Dunia tawarkan terus. Makanya kita melihat orang kaya pun masih korupsi. Bahkan kita melihat sudah pun cukup anak dan cucunya kekayaannya, tapi tetap juga masih korupsi. Kenapa? Karena itulah tawaran-tawaran dunia. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita ini bukan anak dunia. Jadi untuk apa semua kita peroleh itu jika kita binasa? Kita tahu hidup ini 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Dari situ kemana kita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu tidaklah seberapa manusia memikirkannya. Sama seperti kita melihat zaman Nuh. Hanya Nuh lah yang memikirkan hal itu. Jadi ini semua saudaraku, kita melihat bagaimana harus kita lakukan. Karena di sini tadi mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Jadi betul jelas firman Tuhan yang mengatakan, saudaraku, ini sudah kita tahu bahwa kita ini saat ini sudah akhir zaman. Sudah zaman
akhir. Jadi ini kita tinggal nunggu detik-detik kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan anak manusia. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti siapa kita, untuk apa semua itu. Jadi jangan kita nanti tinggal, kita melihat seperti zaman Lot ini. Sini semua manusia tidak taat kepada firman Tuhan. Kita melihat bagaimana yang selamat adalah Lot. Bahkan juga istrinya kita lihat bagaimana dia karena pikir hartanya, pikir tentang dunia, sehingga dia toleh hartanya. Wah, semuanya habis, segala-galanya dia pikir seperti itu Bapak Saudaraku, sehingga dia jadi tunggul garam. Kenapa? Karena dia pikir hartanya, dia memikir di mana dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tetap berpikir tentang dunia ini, tentu kita akan dipengaruhi. Kita tidak akan dapat untuk setia melakukan firman-firman kebenaran ini. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus juga sudah mengatakan, lebar ke api neraka, sempit jalan ke surga. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan firman juga mengatakan banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku, itu harus kita renungkan Bapak Saudaraku. Harus kita mengerti, apakah kita sudah masuk yang dalam sedikit itu? Apakah kita sudah masuk dalam sempit itu? Apakah kita masih golongan di tempat orang banyak? Apakah masih kita di dalam jalan yang lebar itu? Jadi ini harus kita super hati-hati, supaya kita jangan nanti kita hanyalah kamu pembuat kejahatan. Firman Tuhan mengatakan di Matius 7 Bapak Saudaraku. Karena ini ya kita melihat di Matius 7 ini juga katakannya, ketika kita lihat, kita baca dulu Bapak Saudaraku ya. Kita lihat sini ya, ini adalah anak Tuhan. Jelas ini Matius 7 ini kita tahu bahwa ini adalah Tuhan. Karena jika dia tidak anak Tuhan, dia tidak mungkin berseru kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat ayat 20 mengatakan, Matius 7 ayat 20 mulai, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi pertanyakan Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Apakah kita sudah membaca firman Tuhan? Apakah memang kita sudah berjalan seturut dengan firman Tuhan? Jadi yang dipertanyakan kepada kita Saudaraku, bukan apa kata manusia, tapi apa kata firman. Apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah belum? Jadi ini untuk PR kita Bapak Saudaraku. Jangan kita menganggap nanti, oh saya sudah selamat, saya sudah ini orang Kristen. Jangan kita menganggap seperti itu Saudaraku. Karena ini buktinya orang Kristen. Ini artinya percaya Tuhan. Karena gini tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Jadi ini Bapak Saudaraku, kita melihat ini sudah orang Kristen, sudah percaya Yesus. Maka pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu. Itu berarti sudah orang Kristen, sudah percaya Tuhan. Tapi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku? Karena tidak kembali kepada firman. Dia hanya percaya, dia hanya memanfaatkan nama Yesus, dia hanya menjual nama Yesus, tapi tidak taat setia melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang. Tidak sama seperti apa kata manusia, asal percaya saja kamu akan selamat. Nah, itu kata manusia. Tapi buktinya ini tadi yang berseru tadi, bahkan katanya tadi sudah mengadakan mukjizat dalam nama Yesus. Itu buktinya dia katakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan.
aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman. Tidak ada jalan lain, ataupun mungkin kita sakit atau menderita atau tantangan pergumulan yang kita hadapi melakukan firman Tuhan itu adalah bagian kita. Tidak ada pilihan lain. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, tidak seberapa manusia untuk mau kembali kepada firman Tuhan ini, taat dan setia, karena sangat berat. Karena saya sudah mengalaminya Bapak Saudaraku, sangat berat melakukan firman Tuhan ini taat dan setia, karena tantangan itu, goncangan itu, hambatan itu, pergumulan itu sangat banyak. Banyak sekali rintangan yang kita hadapi jika kita melakukan firman Tuhan ini. Saya juga Bapak Saudaraku menjadi penginjil, jatuh bangun. Karena apa? Karena ada gelombang begitu besar mengikuti Tuhan Yesus. Jika kita tidak kuat, kita tidak memegang firman Tuhan, kita pasti tergeletak. Karena apa? Karena setan itu akan menggoncang kita supaya kita jatuh, supaya kita itu tergeletak. Jadi jika kita tidak kuat untuk melakukan firman Tuhan ini, pasti kita akan jatuh. Karena apa? Karena goncangan itu begitu kuat untuk menjatuhkan kita. Jadi Bapak Saudaraku, pilihan itu tergantung kepada kita. Tidak tergantung pada pendeta, tidak tergantung kepada gereja, tidak tergantung kepada manusia, tapi tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan seturut yang tertulis di dalam Alkitab ini, atau seturut apa kata manusia? Jika kita melakukan seturut apa kata manusia, tentu dunia mengasihi kita sebagai miliknya. Tetapi jika kita melakukan firman-firman Tuhan, firman kebenaran ini, tentu kita dibenci, diolok-olok, dikata-katai, dihina, dicaci. Itu adalah bagian anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau dicaci, tidak seberapa manusia mau diolok-olok, tidak seberapa manusia mau dikucilkan, dihina, diejek. Itu tidaklah seberapa manusia berani sanggup untuk melakukannya dengan kekuatan diri sendiri. Tapi jika kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Tuhanlah akan bekerja, Roh Tuhanlah memberikan pertolongan kepada kita. Karena Bapak Saudara